kali ini saya akan membuatkan menu cemilan ya teman-teman. Cemilan dari tepung tapioka ya, atau kalau dalam bahasa Sunda itu aci ya teman-teman. Di sini saya akan membuat menu yang pernah viral ya teman-teman, pernah viral di TikTok, itu namanya ciwang ya teman-teman. Ciwang itu adalah aci dan bawang teman-teman. Di sini saya akan dahulukan membuat olahan ininya dulu teman-teman ya, olahan si acinya dulu ya teman-teman. Di sini saya akan menyiapkan bumbu yang dihaluskan dulu ya teman-teman, biar nanti si apa ya namanya, bahan dasarnya, atau kan ciwang itu teman-teman seperti mirip-mirip papeda teman-teman ya. Hanya saja kalau papeda biasanya disantap dengan sayur kuah kuning ya, tapi di sini kuahnya itu mirip-mirip kuah seblak ya teman-teman. Nah, biar rasanya tidak tawar dan tidak terlalu polos, di sini saya akan memakai tambahan irisan daun bawang teman-teman ya. Jadi saya akan mengiris daun bawang dengan irisan yang cukup halus ya teman-teman, sangat halus, supaya nanti si ciwangnya itu sendiri tidak terlalu polos ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis ciwangnya, daun bawangnya teman-teman. Ini nanti untuk ditambahkan di si adonan ciwangnya ya. Tapi kita taburnya nanti terakhir biar si warnanya itu tetap bagus ya, tidak terlalu matang atau layu ya si daunnya. Jadi nanti kita tabur di terakhir saja ya, di akhir-akhir. Kita iris daun bawangnya. Saya di sini memakai kurang lebih sekitar 4 lembar daun bawang ya. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita akan mempersiapkan adonan tapioka atau acinya teman-teman ya. Di sini kita siapkan wajan karena akan langsung kita proses di penggorengan atau di kompor. Jadi saya prosesnya langsung di wajan saja. Di sini saya menggunakan kurang lebih 10 sendok tepung tapioka atau aci, atau kurang lebih sekitar 200 gram ya, 200 gram tepung tapioka teman-teman. Kenapa di sini saya membuat ciwang ini kita dahulukan, karena nanti harus melewati proses pendinginan dulu teman-teman. Jadi biar bentuknya bagus, seperti agar-agar ya teman-teman. Agar-agar kan setelah dimasak harus didinginkan, dan proses pendinginan tersebut itu butuh waktu yang agak lama teman-teman, sampai dia benar-benar menjadi padat ya. Lalu kita tambahkan penyedap teman-teman ya. Kita tambahkan penyedap. Penyedapnya bebas ya teman-teman, kalian mau memakai rasa apa ya. Di sini saya memakai rasa ayam teman-teman. Kita tambahkan penyedap. Lalu saya tambahkan sedikit bubuk lada ya. Sebenarnya sih kalau resep tradisional hanya memakai garam saja, tapi di sini biar rasanya tidak tawar, tidak terlalu pahit, jadi saya tambahkan bumbunya sedikit ya teman-teman. Lalu seperti biasa, setelah penyedap, saya tambahkan sedikit micin. Untuk teman-teman yang tidak pernah menggunakan micin, di skip aja ya. Nggak usah dimasukkan. Karena tadi kita sudah menggunakan penyedap, jadi kita tambahkan garamnya sedikit saja ya teman-teman. Kak Irham, welcome Kakak Andika. Welcome Andika, selamat datang. Di sini saya sedang membuat olahan pertapiokaan Andika. Di sini saya membuat 2 menu ya. Biasanya ini menu untuk anak-anak ya, sangat favorit anak-anak ya. Saya membuat 2 menu hari ini, yaitu ciwang dan cimol teman-teman. Saya akan membuat cimol hari ini ya. Lalu kita aduk dan pastikan semuanya tercampur ya. Memang untuk adonan ciwang ini, jadi adonannya itu dengan air kira-kira 1:5 ya. Jadi untuk 200 gram tepung tapioka, di sini saya menggunakan air kurang lebih 3 atau 4 gelas standar ya, gelas minum yang berisi 200 ml, berarti sekitar 800 ml ya teman-teman. Nah, setelah kita aduk, lalu kita akan memasaknya teman-teman. Di sini kita harus menggunakan api kecil saja ya, saya sarankan untuk menggunakan api kecil. Karena di dalam proses memasaknya ini kita butuh tenaga ya teman-teman, harus diaduk terus-menerus ya. Karena jika tidak diaduk, nanti si adonan tapioka ini akan menggumpal sendiri-sendiri teman-teman. Nah, iya kakak. Kita akan, sebentar kakak, kameranya bermasalah kakak. Saya putar dulu kameranya sambil menunggu wajannya panas ya. Untuk kalian yang sudah mampir di tempat saya ucapkan banyak terima kasih untuk selalu support ya, yang nggak pernah bosan ya. Sebentar teman-teman, di sini saya sambil membetulkan posisi si kameranya teman-teman ya. Nah, kita aduk. Jangan sampai kita skip ya mengaduknya, karena untuk adonan tapioka ini kalau kita membiarkannya tanpa diaduk, nanti mereka akan menggumpal sendiri-sendiri teman-teman. Kita lakukan seperti ini sampai airnya benar-benar menyusut ya teman-teman. Dan ciri-cirinya setelah matang itu mereka akan mengental ya, seperti bentuknya seperti lem teman-teman. Ada Komarudin, channel apa ini? Ini channel random kakak. Kebetulan hari ini kita live acara masak-masakan ya kakak, bukan masak beneran ya, karena saya bukan chef. Jadi ini masak-masakan ala dapur emak ya, dapur seadanya. Benar-benar resep ala saya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru datang, baru hadir, baru gabung, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Lalu tolong dibantu tombol like-nya teman-teman ditekan ya, untuk mensupport channel kami ini biar cepat berkembang ya teman-teman. Jadi setelah kalian like, jangan lupa pula kalian boleh menulis komen ya teman-teman, atau boleh juga menuliskan kritik dan saran ya. Di sini kita masih harus mengaduk ya teman-teman. Mengaduk sampai si adonan tapioka ini mengental ya. Mengental sampai mirip-mirip kayak lem ya teman-teman. Kalau menurut saya si ciwang ini sebenarnya mirip-mirip papeda ya, hanya saja mungkin papeda terbuat dari tepung sagu ya, dan kuah mereka menggunakan kuah kuning. Biasanya flavornya itu, rasanya itu rasa ikan biasanya ya kalau papeda, kalau saya nggak salah ya. Jadi tolong mohon dikoreksi jika saya salah. Hanya saja perbedaannya kalau di sini ciwangnya itu tidak dibuat menggulung-gulung ya. Kalau papeda sendiri kan saya lihat mereka dibentuk digulung-gulung kecil ya, jadi biar pas satu suapan ya kalau saya lihat itu. Tapi di sini kalau ciwang itu kita sajikannya dengan cara langsung saja gitu, jadi seperti agar-agar ya. Jadi langsung kita taruh di tempat
tanpa harus membentuknya teman-teman. Dan di sini untuk ciwang kuahnya itu pada umumnya ya, pada umumnya menggunakan siramannya itu menggunakan kuah seblak ya, agak mirip-mirip bumbunya itu dengan kuah seblak ya teman-teman. Dan menu ini sempat viral teman-teman jika kalian pengguna TikTok atau yang aktif di aplikasi TikTok. Ini sempat viral ya teman-teman, menu ciwang ini sempat viral dan yang memviralkannya itu kalau nggak salah namanya Mang Oya teman-teman ya. Jadi saya terinspirasi dari beliau ingin membuatkan menu ciwang ya teman-teman. Di sini butuh kesabaran ya teman-teman untuk membuat ciwang ini ya, karena memang harus terus diaduk ya. Sama saja mirip-mirip seperti saat kita membuat agar-agar ya, sama kan, harus terus diaduk ya teman-teman. Kita aduk terus, dan saya ingatkan biar kalian tidak keteteran, kompornya itu dikecilkan saja ya teman-teman. Jadi biar si proses pematangan si tepung tapioka ini perlahan ya, jadi tidak terlalu kecepatan ya. Apinya dikecilkan saja. Nah, yang repot ini sebenarnya membuat resepnya itu nggak terlalu repot ya teman-teman, hanya saja memang prosesnya yang agak lama ya. Agak lama itu dalam proses mendinginkan ya. Jadi kita harus istirahatkan si ciwangnya ini sekitar setengah jam atau lebih ya, tergantung seberapa banyak atau seberapa padat sih adonan ciwang yang kita buat ya. Nah, jika dirasa adonan sudah mulai ada yang menggumpal, kita harus gercep ya teman-teman, mengaduknya itu agak cepat dan agak bertenaga ya teman-teman. Nah, sampai menggumpal ya teman-teman. Sampai menggumpal dan teksturnya seperti lem ya teman-teman. Dan adonan seperti ini biasanya agak berat teman-teman ya. Nah, kita matikan saja. Tekstur mereka ini akan nampak seperti ini ya teman-teman. Mereka akan mengental dan lengket ya. Untuk teman-teman yang geli pasti akan sedikit geli ya teman-teman lihat adonan seperti ini. Di sini kita aduk terus sampai mereka itu warnanya kelihatan agak gelap ya. Kalau di asal itu tapioka berwarna putih bersih. Nah, setelah matang biasanya warnanya berubah menjadi agak gelap ya, benar-benar mirip warna lem ya teman-teman. Seperti ini, mirip papeda bukan? Ini untuk membuat ciwang ini sebenarnya ada dua opsional pilihan bahan ya teman-teman. Kalau di daerah Bandung ini kita sebut sebagai aci kawung ya. Saya tidak tahu untuk di tempat kalian namanya apa. Jadi bisa menggunakan tepung tapioka biasa atau bisa menggunakan aci kawung ya. Hanya saja memang saya di sini agak geli kalau lihat aci kawung ya, karena warnanya agak hitam ya teman-teman. Jadi takutnya untuk teman-teman yang melihatnya itu geli ya karena hitam. Di sini kita aduk terus sampai si warnanya itu menjadi rata ya, kecoklatan dan rata ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ya. Setelah hasilnya seperti ini, lalu kita akan menaruhnya di tempat saji atau mangkuk saji. Sebentar teman-teman, saya mencari alas untuk wajan ini karena panas ya. Nah, kita masukkan ke dalam mangkuk atau apapun itu ya. Tapi biasanya kalau untuk mamang-mamang jualan atau yang memang untuk berjualan, biasanya mereka akan menyimpannya di seperti loyang ya. Loyang untuk yang biasa dipakai untuk bolu ya teman-teman. Nanti mereka akan potong-potong. Saya agak kesulitan dengan teksturnya yang kenyal ya. Kenyal dan lengket teman-teman. Kita masukkan ke dalam mangkuk ya. Seperti saya bilang, kalau di tukang jualan, di mamang-mamang atau di tempat-tempat warung, mereka akan menaruhnya di dalam loyang ya. Nanti setelah dingin mereka akan potong-potong. Bentuknya itu mirip seperti agar-agar pokoknya ya. Nanti kalau setelah dingin dipotong-potong. Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Benar-benar mirip papeda ya. Jadi untuk menaruh mereka ini benar-benar butuh tenaga ya teman-teman, karena tekstur mereka yang benar-benar lengket ya. Di sini saya hanya membuat sedikit saja ya, karena untuk mengejar durasi ya teman-teman. Karena di sini saya sudah membumbuinya, jadi saya jamin rasanya nggak akan terlalu datar atau anyep ya. Di sini saya kan sudah memasukkan ada bubuk lada, ada garam, penyedap sama micin ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita akan rapikan bentuknya ya, supaya bentuknya agak rapi. Nah, setelah kita taruh di tempat ini, saya akan mengiriskan daun bawang, lalu seledri, dan kita menyiapkan bawang goreng ya teman-teman. Sebentar karena seledrinya saya simpan di rumah ya, atau dingin. Lalu setelah kita cuci seledrinya, kita seperti biasa ya teman-teman, kita akan potong bagian akar dari seledrinya teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang memang sangat suka bercocok tanam, nanti si bagian seledri yang ada akarnya ini bisa kita tanam kembali ya teman-teman. Kita iris kecil-kecil, jadi hampir sama bentuknya seperti daun bawang yang kita iris tadi teman-teman. Kita iris. Ukurannya mirip-mirip untuk seasoning bakso ya, jadi seledrinya diiris-iris seperti itu ya. Jadi nanti itu rasanya benar-benar beraneka ragam ya, ada wangi dari seledri, karena memang seledri itu punya wangi yang tersendiri ya, jadi punya ciri khas wanginya itu berbeda ya kalau seledri itu. Ini seledri ini difungsikan sebagai taburan ya, jadi selain untuk rasa tapi untuk taburan juga biar warnanya cantik teman-teman ya. Nah, setelah kita potong, kita akan mulai menaburi si ciwang ini ya teman-teman. Ini semua sudah kita cuci ya. Nah, kita taburi dengan seledri dan daun bawang ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk si ciwang ini ya. Lalu kita akan membuat kuahnya teman-teman. Saya akan membuat kuahnya. Setelah si ciwang ini kita plating, kita taruh di mangkuk saji. Untuk mempercepat proses biar dia itu cepat dingin, saya akan menyimpannya di lemari es ya, atau lemari pendingin ya.
Jadi saya sisihkan dulu untuk saya simpan di lemari seperti ini teman-teman. Sementara itu kita akan membuat kuahnya teman-teman ya. Saya akan menyiapkan cobek untuk menghaluskan si bumbu-bumbu ciwang itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menyiapkan garam lengkapnya pokoknya ya teman-teman. Kita akan siapkan pelengkapnya si bumbu-bumbunya ya. Garam, gula putih, micin, dan penyedap ya. Di sini untuk bumbunya sendiri saya memakai cabai rawit ya teman-teman, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kencur, ada tomat. Dan nanti biar kuahnya itu agak bergigi teman-teman. Karena aslinya itu tidak memakai telur, saya akan memakai telur ya teman-teman. Kita akan siapkan bumbu yang akan kita haluskan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kurang lebih 6 cabai rawit ya, 6 buah cabai rawit ya. Jadi biar tidak terlalu pedas dan tidak terlalu anyep ya teman-teman. Lalu kita masukkan kencur. Di sini semua bahan sudah kita cuci ya teman-teman. Kita masukkan kencur. Lalu kita akan memasukkan bawang putih ya, kurang lebih 2 siung bawang putih ya teman-teman. Kita kupas bawang putihnya, dipastikan supaya si kulitnya itu benar-benar terkupas bersih ya teman-teman. Kita menggunakan 2 siung bawang putih. Kita kupas bersih. Ini saya membuat bumbu untuk siraman si ciwang tersebut ya teman-teman. Sementara untuk resep cimolnya sendiri kita akan buat setelah ini ya teman-teman. Jadi hari ini saya membuat menu dari peracian ya, atau pertepung tapiokaan ya teman-teman. Jadi satu bahan kita buat 2 menu ya. Untuk bawang merahnya sendiri, karena di sini saya memiliki siung-siung yang besar, saya hanya menggunakan 2 buah siung bawang merah saja ya teman-teman. 2 siung bawang merah cukup karena ukurannya besar-besar ya teman-teman. Seperti ini. Lalu saya akan menambahkan garam ya teman-teman. Sebenarnya proses penambahan garam di sini itu sangat membantu ya teman-teman, karena dengan menambahkan garam di dalam bumbu yang akan kita haluskan itu lebih memudahkan teman-teman. Jadi si garam itu membuat kita mudah untuk menghaluskannya ya, karena dengan teksturnya butiran-butiran kasarnya teman-teman ya. Jadi si bumbu itu bisa cepat halus ya. Di sini saya tambahkan micin. Tambahkan micin. Lalu saya tambahkan penyedap rasa. Jadi untuk pembumbuannya kita lakukan di awal ya, di saat kita menghaluskan. Jadi setelah nanti naik kompor atau masuk ke wajan, kita sudah tidak usah membumbui mereka lagi ya teman-teman. Lalu kita akan memulai proses menghaluskan ya teman-teman. Di sini kita akan menghaluskan si bumbu yang kita masukkan tadi ya. Untuk orang-orang yang penyuka aroma yang kuat, teman-teman bisa menambahkan kencurnya agak banyak ya teman-teman. Jadi kuahnya ini mirip-mirip dengan kuah seblak ya teman-teman. Kita haluskan. Hari ini saya live agak siang teman-teman ya. Biasanya saya live sekitar jam 5 lebih 1/4 atau lebih 10 menit. Hari ini saya agak telat ya. Jadi untuk penggemar makanan yang berasal dari tepung tapioka atau peracian, kalian pasti suka ya. Sebenarnya untuk jenis menu-menu atau jenis makanan yang bisa dibuat dari pertapiokaan ini banyak jenis ya. Untuk di daerah Bandung sendiri banyak sekali makanan yang terbuat dari tapioka ya. Mulai dari cilok, cireng, cimol, ciwang, cilung, cilor, pokoknya banyak banget ya teman-teman peracian ya. Jadi hanya dari satu jenis bahan pokok saja, dari tepung tapioka saja atau aci saja, bisa kita kreasikan teman-teman. Jika kalian di rumah punya bahan satu ini, pokoknya bebas ya, bisa dibikin beberapa jenis makanan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang kurang terbiasa menghaluskan bumbu, kalian jangan heran ketika menghaluskan bumbu yang ada bawang merahnya itu selalu ada sensasi pedih di mata ya. Orang yang tidak terbiasa mengolah bawang merah, menghaluskan maupun mengupas, biasanya suka merasakan sensasi pedih di mata ya teman-teman. Di sini kita haluskan, kita pastikan supaya bumbu yang kita haluskan ini benar-benar halus ya teman-teman. Jadi pagi-pagi kalau kalian memang senang beraktivitas di dapur, pagi-pagi itu kita sudah olahraga teman-teman. Sudah pemanasan ya, selain karena kita akan berdekatan dengan kompor, tapi dengan aktivitas seperti menghaluskan bumbu ini, kita sudah berkeringat ya di pagi hari. Lalu kita akan tambahkan tomat ya teman-teman. Setengah tomat saja cukup ya. Atau jika memang kalian nanggung, sayang tomatnya ada setengah lagi, dipakai semua tidak apa-apa teman-teman ya. Sebenarnya untuk menu originalnya sendiri itu ditambahkan tempe ya, tapi di sini saya tidak akan memasukkan tempe. Nanti agar-agak ada ininya, ada isiannya, nanti saya akan tambahkan telur ya teman-teman. Kita mulai beraktivitas kembali di atas kompor teman-teman. Di sini kita akan menyalakan kompor dan memanaskan wajan, ditambah minyak ya. Minyaknya secukupnya, karena ini untuk menumis, jadi kita tidak memerlukan minyak yang terlalu banyak ya teman-teman. Minyaknya secukupnya saja. Di sini setelah minyaknya panas, kita akan masukkan si bumbu yang sudah kita haluskan ini ke dalam wajan ya teman-teman. Dalam proses memasak atau membuat kuah dari ciwang ini, kita sudah tidak perlu lagi menambahkan bumbu apapun ya teman-teman, karena memang sudah kita lakukan di awal tadi ya teman-teman, proses pembumbuannya ya. Kita rapikan dan kita siapkan telurnya teman-teman ya. Lalu kita akan menyiapkan si airnya, karena kita akan membuat kuah, pastinya kita butuh air ya teman-teman. Kita siapkan air kurang lebih sekitar 800 ml ya, atau 4 gelas minum ukuran standar ya teman-teman. Karena untuk memakan atau mengkonsumsi ciwang ini biasanya disajikan dengan kuah ya, tanpa kuah mereka itu kurang berasa enak ya. Jadi yang membuat mereka enak dan spesial rasanya itu dari kuahnya itu sendiri ya teman-teman.
biar nanti kuahnya agak berwarna, agak warna-warni gitu ya teman-teman. Kita di sini akan memasukkan sisaan dari potongan daun bawang dan seledri tadi ya teman-teman. Nanti di terakhir kita akan memasukkan sisa potongan dari bawang daun dan seledri ya. Sementara kita membuat kuah dari ciwang, kita akan memanaskan air ya teman-teman. Kita akan memasak air untuk membuat cimol ya teman-teman. Karena untuk mengolah cimol sendiri itu kita membutuhkan air panas ya, bukan air dingin. Jadi si tepung tapioka itu kalau diolah menggunakan air dingin, maka itu akan mengendap teman-teman. Jadi hanya akan mengendap saja. Jadi agar bentuknya bagus, harus menggunakan air panas ya. Di sini saya sambil memanaskan air untuk adonan cimol ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengaduk si bumbu ini teman-teman ya. Jadi sementara kita menumis si bumbu kuah ciwangnya, di sini saya memanaskan air ya teman-teman untuk mengolah cimol ya, membuat adonan cimol teman-teman. Kita tunggu sampai tumisannya itu harum ya teman-teman. Setelah si bumbu dari kuah ciwangnya ini terlihat matang, lalu kita akan menambahkan telur ya teman-teman. Jadi seperti saya bilang, sebenarnya untuk si standar kuah ciwang yang asli itu memakai tempe ya, tapi di sini saya menggunakan telur agar agak bergizi sedikit ya teman-teman. Telurnya kita orek biar nanti menggumpal kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Seperti kita membuat nasi goreng ya. Seperti ini. Jadi nanti si kuahnya itu selain ada rasanya, tapi juga ada apa ya namanya? Ada isiannya, tidak terlalu polos. Kita aduk sampai si orek telurnya ini matang teman-teman ya. Setelah dirasa matang, kita akan menambahkan air. Sebenarnya untuk menambahkan biar warnanya agak lebih merah itu butuh cabai merah ya. Hanya saja memang saya lupa ya teman-teman untuk menyiapkan cabai merahnya. Jadi kuahnya ini agak kurang berwarna ya. Memang seharusnya memakai cabai merah ya teman-teman. Nah, kita biarkan si kuah ciwang ini sampai mereka mendidih ya teman-teman. Dan untuk kalian yang tidak biasa beraktivitas di dapur, kalian jangan lupa untuk mencicipi teman-teman ya. Takutnya masakan kalian itu kurang berasa atau malah kebanyakan dibumbui ya. Kuahnya itu enak teman-teman ya, segar. Hanya saja di sini saya merasa agak kurang pedas ya. Jadi saya akan menambahkan irisan cabai gendot ya teman-teman, biar agak pedas ya teman-teman. Saya akan mengiris 2 buah cabai gendot ya, biar agak pedas sedikit ya teman-teman. Cabai gendotnya sudah kita cuci ya teman-teman. Kita potong iris tipis saja ya, biar rasa pedas dari mereka itu keluar ya teman-teman. Ini semua akan kita masukin di akhir ya teman-teman. Jadi setelah kira-kira jika kalian akan mematikan kompornya, sebelum mematikan kompor kita bisa masukkan si taburannya ini teman-teman. Jadi biar kuahnya itu tidak terlalu sepi ya, hanya air saja ya. Kalau orang Sunda bilang bukur ya, apapun namanya teman-teman, saya nggak tahu gimana cara menjelaskannya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini saya menambahkan irisan cabai gendot dengan irisan tipis-tipis ya teman-teman. Selain nanti akan menjadi pemanis dari si sayur tadi, jadi akan menambah rasa pedasnya teman-teman ya. Jadi untuk gambaran rasa si kuah ciwang itu, jadi si kuah ciwang itu gurih teman-teman ya, gurih karena di sini saya menambahkan telur, ada harum telurnya teman-teman. Nah setelah ini mendidih seperti ini, kita akan masukkan si bumbu taburannya teman-teman, seledri, daun bawang dan cabai yang sudah kita iris teman-teman. Jadi biar kuahnya itu rame ya teman-teman. Lalu kita matikan si kompornya. Nah, bentuknya jadi seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita diamkan saja mereka, karena sekarang kita akan membuat olahan dari cimol teman-teman ya. Kita akan bersihkan dulu mejanya dan kita akan mulai membuat adonan cimol teman-teman ya. Kita siapkan tempat ya untuk penyajiannya, karena memang kita sudah menyiapkan air dari tadi. Lalu kita akan membawa si air itu, si air yang sudah kita rebus ya. Untuk informasi teman-teman di sini, untuk membuat adonan cimol, di sini kalian perlu air panas ya, bukan air dingin ya. Airnya itu kita akan bumbui teman-teman, kita bumbui langsung ya. Kalau nanti kita dimasukkan ke dalam adonan, biasanya suka ada yang tertinggal atau nyangkut-nyangkut ya biasanya. Ada yang tertinggal di sebagian adonan ya teman-teman. Jadi di sini saya memasukkan si bumbuannya ini ke dalam air saja teman-teman. Di sini saya membumbui si air ini dengan menggunakan bubuk lada penyedap. Jadi nanti si cimolnya itu akan berasa ya dan wangi. Lalu saya tambahkan micin, bumbu standar ya seperti biasa, garam, micin, bubuk lada dan penyedap ya teman-teman. Jadi nanti si cimolnya itu sendiri sudah ada rasanya ya. Jika kalian menggunakan bumbu penyedap rasa, garamnya tidak usah terlalu banyak ya, karena memang di dalam bumbu penyedap itu sudah ada rasa asinnya teman-teman. Di sini kita aduk si air yang akan kita gunakan itu supaya si bumbuan tadi itu menyatu ya dan larut ya teman-teman. Di sini ya saya akan menyiapkan tepung tapioka teman-teman ya. Tepung tapioka secukupnya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 500 gram ya, atau setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilo tepung tapioka atau aci ya. Karena di Bandung itu kita menyebutnya aci ya teman-teman. Kita masukkan si tepung tapiokanya. Lalu kita aduk. Untuk membuat adonan si tapioka atau aci ini, kalian butuh menggunakan tangan langsung ya, karena jika memakai sendok itu agak sulit ya teman-teman. Di sini airnya kurang panas teman-teman, jadi saya akan panaskan kembali si airnya, karena airnya itu kurang bagus ya. Karena kita bisa lihat jika airnya kurang panas di adonannya itu agak ini teman-teman, tidak bening ya. Kalau airnya panas dan bagus, si adonan tapioka itu biasanya langsung warnanya menjadi kenyal ya teman-teman. Di sini saya panaskan kembali supaya si airnya itu benar-benar panas ya teman-teman.
Sebentar teman-teman, saya mencari pisang. Sementara kita memanaskan si air untuk membuat adonan si tapioka itu, di sini saya akan mengiris-iris daun bawangnya. Nanti biar si cimolnya itu ada tekstur bawangnya teman-teman ya, dan biar tambah wangi juga ya teman-teman. Kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan si irisan daun bawang ini ke dalam tapioka ya teman-teman. Setelah airnya panas dan mendidih, kita bisa matikan kompor dan kita bisa langsung pakai untuk menyiram adonan si tapioka teman-teman. Nah, jika airnya panas, mereka itu langsung berubah warna teman-teman, jadi coklat dan mirip-mirip lem ya. Di sini kita masukkan perlahan saja. Untuk proses pertama, karena airnya panas, kita menggunakan sendok saja teman-teman. Tapi nanti untuk selanjutnya, untuk proses mengaduknya itu kita butuh tangan ya teman-teman. Langsung memakai tangan, karena nanti kita di sini harus mencampur adonan itu sampai kalis ya, atau sampai bagus bentuknya ya. Kita tambahkan sedikit air lagi. Dari sini kita akan mulai memakai tangan teman-teman ya. Adonan cimol ini sebenarnya mirip-mirip atau sama dengan adonan cireng teman-teman. Saya akan mencuci tangan dulu dan memastikan kalau tangan saya bersih ya teman-teman. Karena di sini kita akan membuat adonannya pakai tangan ya. Lalu kita siapkan baki. Kita siapkan talenan sama pisau ya teman-teman. Kita akan aduk si adonan tapioka itu, adonan cimolnya itu sendiri ya teman-teman. Kita akan mengaduknya. Karena memang tadi kita menyiramnya memakai air panas, jadi kita harus sedikit hati-hati teman-teman ya. Karena adonannya ini panas. Kita aduk sampai mereka kalis ya teman-teman. Sampai adonannya itu halus. Jika dirasa si adonannya itu terlalu encer, kalian bisa menambahkan sedikit tepung tapioka lagi teman-teman ya, atau aci teman-teman. Kita ulenin si adonan tapioka ini. Karena di sini kita sudah memasukkan si bumbunya itu di dalam larutan air. Jadi saat mengolah atau mengaduk si adonan ini, kita tidak perlu menambahkan bumbu apa-apa lagi teman-teman. Di sini saya lakukan perlahan karena si adonan ini panas teman-teman ya. Kita aduk perlahan. Jika memang masih dirasa agak encer, bisa ditambahkan kembali tepung ya teman-teman. Tepung tapiokanya itu ya. Jadi untuk 1 kg tapioka malah masih bersisa ya. Kita bisa membuat 2 menu teman-teman, 2 menu sederhana ya ala rumahan. Di sini saya nggak bisa cepat-cepat teman-teman karena adonannya panas ya. Kita pastikan kita mengaduk adonannya ini sampai benar-benar kalis dan rata ya. Kita terus campur adonannya itu sampai benar-benar teksturnya itu cocok dan pas ya untuk dibentuk. Di sini karena memang saya memasukkan si airnya itu terlalu banyak, jadi si adonannya itu agak lembek ya. Jadi saya tambahkan kembali tepung tapiokanya itu biar adonannya teksturnya pas ya teman-teman. Di sini masih agak lengket ya, agak encer, saya tambahkan lagi. Ternyata saya menambahkan air terlalu banyak teman-teman. Di sini dalam mengadoni tapioka ini kita butuh benar-benar kesabaran ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dilakukan sampai mereka itu benar-benar rata ya, kecampur rata. Setelah adonan ini selesai, kita akan bentuk mereka menjadi bulatan-bulatan kecil ya teman-teman. Sebenarnya jika durasinya memungkinkan, adonan ini bisa saya buat menjadi beberapa menu teman-teman ya. Jadi selain cimol bisa dibuat cireng atau cilok ya teman-teman. Karena memang sama saja adonannya ya. Hanya saja mungkin untuk cilok itu disajikan dengan direbus ya teman-teman, direbus dan ditambahkan bumbu ya, bumbu kacang atau saus dan kecap ya teman-teman. Sedangkan untuk cimol sendiri, penyajiannya itu atau pengolahannya itu dengan digoreng ya teman-teman. Lalu adonan ini bisa kita buat sebagai adonan cireng ya. Cireng itu prosesnya sama digoreng, hanya saja bentuknya berbeda ya teman-teman. Nah, adonan ini sudah pas ya teman-teman teksturnya untuk dibuat sebagai cimol ya teman-teman. Hanya saja kita memastikan sampai dia benar-benar rapi ya. Sebenarnya kalau daun bawangnya agak banyak, itu lebih bagus ya teman-teman. Jadi warnanya lebih cantik. Nah, setelah dirasa adonannya pas seperti ini teman-teman ya, bagus rapi, tidak ada yang menggumpal, kita bisa lanjut dengan membentuk mereka bulat-bulat kecil ya. Kita akan membentuk mereka jadi bulatan-bulatan kecil ya teman-teman. Di sini kalian ada 2 cara ya opsinya. Kalian bisa langsung membuat bulatan-bulatan atau kalian bisa membuat bentuk panjang ya. Kita golong-golong seperti ini. Kita menipiskannya biar si adonan itu berbentuk panjang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Itu opsional ya teman-teman. Untuk kalian yang memang pengen praktis, bisa langsung membuat bentuk mereka itu langsung bulatan-bulatan ya, tanpa harus menggolong-golong seperti ini. Lalu untuk cara kedua, kalian bisa melakukan cara seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi setelah digolong-golong menjadi panjang, kita akan memotong mereka seukuran dadu ya, sebesar ini teman-teman. Kita potong-potong.
seukuran ini ya, atau sesuai yang kalian mau ya. Ukurannya pengen gede, pengen kecil boleh. Nah, sebenarnya untuk membuat cimol ini sendiri sangat gampang ya teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti ukurannya kira-kira bakalan sama ya. Lalu kita hanya perlu menggolongnya saja sebentar ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu bisa langsung kita goreng ya. Untuk mempersingkat waktu dan durasi, karena ternyata ini sudah 1 jam teman-teman. Jadi saya hanya akan mengolahnya sebagian ya, hanya sebagai gambaran atau contoh hasil dari kerajinan kita hari ini ya teman-teman. Jadi nanti setelah siap adonan untuk proses 1 kali menggoreng, saya akan langsung menggorengnya teman-teman ya, si adonan cimol ini. Untuk penggorengan si cimol sendiri teman-teman, kita harus menggunakan api kecil ya. Saya akan menggorengnya memakai alas kompor ya, supaya apinya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Saya akan memakai alas kompor supaya apinya itu benar-benar kecil ya. Sementara saya membentuk adonan si cimol ini sendiri, saya di sana sambil memanaskan kompor ya teman-teman, memanaskan minyak untuk menggoreng si cimol ini teman-teman. Kita pastikan minyak yang kita gunakan itu benar-benar bersih ya teman-teman, biar warnanya cantik ya teman-teman. Di sini saya masih menggolong-golong si cimol ini teman-teman ya. Jadi bentuknya itu mirip-mirip seperti sukro atau enggak teman-teman, sukro atau kacang telur ya. Kira-kira sebesar itu teman-teman ya. Menggolong-golongnya seukuran sukro atau kacang telur. Untuk si cimol ini sendiri teman-teman, biasanya mereka di akhir nanti akan ditambah bumbu taburan ya teman-teman. Biasanya bumbu taburan yang digunakan di si mamang-mamang penjualnya itu ada berbagai jenis varian rasa ya teman-teman untuk si taburannya itu sendiri. Biasanya ada beberapa aroma, ada yang rasa keju, ada yang rasa bawang, ada yang rasa balado, dan juga ada bubuk cabai ya, bubuk cabai atau namanya itu apa ya, bubuk cabai pokoknya ya. Seperti ini teman-teman. Di sini sambil saya mencetak adonan cimol ini sendiri, nanti saya akan sambil menggoreng ya teman-teman, biar waktunya itu benar-benar efektif ya, praktis. Di sini saya lanjut akan menggolong-golong si adonan kembali teman-teman menjadi bentuk panjang untuk memudahkan biar ukuran mereka itu sama ya teman-teman. Karena kalau langsung dicetak pakai tangan itu biasanya suka ukurannya beda ya teman-teman. Kita potong-potong. Kita cek minyaknya teman-teman, apakah minyaknya itu sudah mulai panas. Di sini saya menggunakan api kecil ya. Kita masukkan saja si adonan cimol tadi. Lalu saat kita menggoreng jangan lupa untuk sambil membolak-balikan si adonan ya teman-teman ya, biar mereka itu masak merata ya. Kurang lebih seperti ini si cimol mini. Nah seperti ini teman-teman, kita goreng mereka sampai mereka mengambang ya, atau mengapung. Kita aduk perlahan.